Sebelum mulai ceritanya, aku di sini sekarang menjadi Pak Udin. Nama dan tempat kusamarkan demi menjaga nama baik keluarga tersebut. Udin, Edi, ayahnya Iman, Guntur, ayahnya Aji, Indra dan Kresna adalah seorang sahabat sejak kecil. Kita mulai ceritanya. Di suatu malam, aku, Edi, Indra dan Guntur saat sedang asyik bermain gaple di salah satu pos dekat desa. Aku, hahaha, gue menang lagi. Edi, ayo main lagi. Guntur, gah, gue ngantuk. Indra, iya nih, udah jam 1 pagi. Ayo pulang, besok aja main lagi. Edi, ya udahlah, besok lagi kita lanjutin, dan besok gue pasti menang. Kami pun bergegas untuk pulang. Namun saat hendak pulang, ada Kresna yang baru datang. Kresna, kalian mau kemana? Aku, mau pulang, udah malam nah. Lu sendiri dari mana? Tumben baru datang. Kresna, gua habis dari rumah Pak Pramono tadi. Aku, ngapain? Kresna, Pak Pramono nyuruh gua kerja di sana sebagai ngerawat kebunnya, dan katanya dia butuh 4 orang lagi buat jadi supir pribadi, dan 3 orang buat bikin kamar lagi di rumahnya. Kalian mau nggak? Aku, mau. Kebetulan aku bisa nyetir mobil. Edi, maulah, daripada main gaple tiap malam gak dapet duit. Guntur, maulah, Pak Pramono kan orang baik. Indra, benar, Pak Pramono orang baik, pasti tak sungkan-sungkan ngasih kita gaji lebih. Hahaha. Kresna, tapi kita menginap di sana. Kalau pulang balik capek kita, pulangnya sebulan sekali sehabis gajian saja. Gimana? Aku, gampang itu. Edi, atur aja. Indra, siap. Guntur, oke, ayo kita pulang, sudah malam. Kresna, oke, besok gua tunggu di sini ya. Kami pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, kami sudah berada di titik kumpul yang dimaksud Kresna. Kresna, ayo kita berangkat. Aku, yuk. Edi, berangkat. Guntur, cus. Indra, buntut. Kami pun segera menuju rumah Pak Pramono. Sampailah kami di rumah Pak Pramono. Tok tok tok. Tak lama Pak Pramono keluar dan langsung menyambut hangat kami. Pak Pramono, kalian sudah sampai, mari masuk. Kami pun melangkahkan kaki memasuki rumah Pak Pramono. Kami pun terkagum-kagum melihat rumah mewah ini. Aku, besar sekali rumahnya, bisikku pada Edi yang di sampingku. Edi, iya, besar sekali rumahnya, Din. Kami pun sudah berada di ruang tamu. Pak Pramono, mari duduk, kalian mau minum apa? Aku, sudah Pak, tak usah repot-repot. Pak Pramono, sudah, tak usah malu-malu, anggap aja rumah sendiri. Sebentar saya panggilkan istri saya dulu. Pak Pramono pun pergi meninggalkan kami di ruang tamu. Tak lama datanglah Pak Pramono dan istrinya serta nampan berisi air minum. Pak Pramono, kenalkan, ini istri saya, Bu Dewi. Mungkin kalian sudah mengenalnya. Hehehe. Aku, hehehe, saya sudah kenal Pak, sering ketemu di pasar. Bu Dewi pun tersenyum. Pak Pramono, baiklah kalau kalian sudah mengenalnya. Sebelumnya Kresna sudah menjelaskan belum tugas-tugas kalian bekerja di sini? Kami pun mengangguk. Pak Pramono, sebenarnya saya butuh 1 orang wanita buat bantu istri saya masak dan beberes rumah. Kami pun terdiam, seolah tak memberikan solusi. Tiba-tiba Bu Dewi angkat bicara. Bu Dewi, ayah, tadi Mama ke pasar, ada ibu-ibu separuh baya meminta pekerjaan sama Mama. Terus Mama kasih alamat rumah. Mungkin dia datang sore nanti. Pak Pramono, oh, ya udah mah kalau gitu. Selesai berbincang hangat dengan Pak Pramono dan Bu Dewi, kami diantar menuju kamar kami. Pak Pramono, mari saya antar kalian ke kamar dan beristirahat. Besok aja mulai kerjanya. Kami pun mengangguk setuju.
Sampailah di kamar yang dimaksud oleh Pak Pramono. Pak Pramono, ini kamar untuk 3 orang, terserah siapa yang mau duluan. Aku, saya, Edi dan Guntur aja Pak yang menempati kamar ini. Pak Pramono, baiklah. Nah, kamar yang di samping buat Kresna dan Indra berarti Kresna. Baik Pak. Pak Pramono, ya sudah, kalian istirahat saja dulu, saya tinggal dulu ya. Aku, Edi, Guntur, Kresna dan Indra. Siap Pak. Pak Pramono pun meninggalkan kami. Malam hari pintu terketuk di kamarku, yang ternyata adalah Pak Pramono. Tok tok tok. Aku segera menuju pintu dan membukakannya. Aku, ada apa Pak? Pak Pramono, mari makan malam dulu, saya tunggu di ruang makan ya, ajak yang lain sekalian. Aku, baik Pak. Aku segera mengajak Edi, Guntur, Indra dan Kresna untuk makan malam. Kami pun segera menuju ruang makan. Sesampainya di ruang makan, kami melihat Bu Dewi sedang asyik mengobrol dengan seorang wanita parubaya. Bu Dewi yang melihat kami sudah sampai di ruang makan, segera memperkenalkan seorang wanita parubaya tersebut. Bu Dewi, kalian sudah datang? Kenalin dulu, ini namanya Mbok Yem. Mbok Yem pun tersenyum kepada kami. Kecuali aku, ia menatapku sinis, seolah tak suka padaku. Bu Dewi, Mbok Yem ini yang akan membantu saya beberes rumah dan memasak untuk anakku dan kalian. Kami pun saling berjabat tangan padanya. Edi, nama saya Edi. Guntur, nama saya Guntur. Indra, nama saya Indra. Kresna, nama saya Kresna. Dan terakhir, aku yang berjabat tangan padanya. Namun tatapannya tajam padaku, seolah ia sedang mengancam. Aku, nama saya Udin. Bukan orang sembarangan, batinku sambil menatap Mbok Yem. Bu Dewi, sudah, mari nikmati hidangannya. Kami pun makan malam. Selesai makan malam, kami hendak kembali ke kamar dan segera istirahat karena besok kami sudah mulai bekerja. Sesampainya di kamar, aku langsung berkata pada Edi dan Guntur. Aku, Di, Tur, Edi, apa? Guntur, apa Din? Aku, Mbok Yem. Edi, kenapa dia? Aku, dia bukan orang sembarangan. Edi, maksudnya? Aku, dia kayaknya punya niat jahat sama keluarga ini. Edi dan Guntur benar-benar tak paham maksudku. Guntur, maksudnya apa sih Din? Aku, gue ini kan udah lama dulu pondok. Gue tahu ciri-ciri orang yang punya ilmu hitam, bahkan jika cuma bertatap mata. Edi, lo mentang-mentang punya kelebihan, jadi berburuk sangka aja sama orang. Guntur, tahu lu Din, udah gua mau tidur, besok kerja. Aku, bukannya gua berburuk sangka Di, gua cuma mau kita harus waspada. Edi, ya udah terserah lu aja Din, gua ngantuk mau tidur. Ternyata Edi dan Guntur tak peduli dengan perkataanku. Aku, ya udah lihat aja nanti. Akhirnya kami pun terlelap dalam tidur. Jam 23 malam, aku harus terbangun karena tak tahan buang air kecil. Aku pun segera menuju kamar mandi. Namun saat hendak ke kamar mandi, tercium bau kemenyan dan bau amis dari dapur. Aku langsung berjalan ke arah dapur untuk mencari tahu. Saat sudah sampai di dapur, aku kaget bukan main. Karena kulihat Mbok Yem sedang memotong ayam hidup dan meminum darah ayam tersebut. Mbok Yem yang mengetahui aku memergokinya malah menawari darah ayam tersebut. Mbok Yem, mau? Benar dugaanku, batinku. Aku tak menghiraukannya dan segera menuju kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, aku segera menuju kamar untuk melanjutkan tidurku. Keesokan harinya, selesai sholat subuh, aku bersiap-siap untuk mengantar dua anaknya Pak Pramono dan mengantar Pak Pramono bekerja. Selesai mengantar anaknya Pak Pramono, aku melanjutkan perjalanan menuju tempat bekerja Pak Pramono. Namun di tengah perjalanan,
Pak Pramono mengeluh sakit kepala. Pak Pramono, Pak Udin, kita balik ke rumah aja. Aku, loh, kenapa Pak? Pak Pramono, kepala saya sakit tiba-tiba Pak. Aku, oh gitu Pak. Kenapa nggak ke rumah sakit aja sekalian Pak? Pak Pramono, nggak usah Pak, cuma sakit kepala doang kok, nanti juga sembuh. Aku, oh baik Pak. Aku pun segera memutar balik dan menuju kembali ke rumah Pak Pramono. Sesampainya di rumah, aku segera mengantar Pak Pramono menuju kamarnya. Ternyata sudah ada Mbok Iem yang berada di depan rumah. Dan saat melewati Mbok Iem yang ada di depan rumah, ia tersenyum padaku, seolah ada maksud tertentu. Wah, gak beres nih, batinku. Setelah mengantar Pak Pramono, aku segera menuju tempat bekerja teman-temanku untuk memberitahukan hal ini. Aku, Edi, Guntur, Indra, Kresna, kemari sebentar. Mereka pun segera menghampiriku. Edi, ada apa Din? Aku, Mbok Iem mau jadiin Pak Pramono sebagai tumbal. Guntur, alah mana mungkin Din. Indra, tahu lo Din, dia baru aja sehari kerja, masa mau numbalin majikannya sendiri? Kresna, gila lo Din, nuduh orang sembarangan. Udah ah, kerjaan gua masih banyak. Mereka pun tak percaya dengan perkataanku dan malah melanjutkan pekerjaannya. Pukul 23 malam, jeder, hantaman keras dari atap langit membuatku harus terbangun dari mimpiku. Apa itu? Batinku. Kulihat Edi dan Guntur masih tertidur pulas. Aku pikir aku hanya berhalusinasi. Jadi kulanjutkan mimpiku yang terganggu. Keesokan harinya, Pak Pramono masih mengeluh sakit kepala, sehingga ia tak bisa berangkat bekerja. Aku sudah berusaha membujuk Pak Pramono ke dokter, namun Pak Pramono tetap menolak, karena ia merasa sakit biasa. Setelah mengantar anaknya Pak Pramono, aku pun segera kembali ke rumah Pak Pramono, karena aku lupa sarapan pagi. Kemudian sesampainya di rumah, aku menuju ruang makan. Saat sampai di ruang makan, aku melihat Mbok Iem sedang menyuapi Bu Dewi layaknya seorang anak dengan lauk pauk ayam mentah. Bu Dewi sangat menikmati makanan itu. Mbok Iem yang melihatku segera menawari makanan. Mbok Iem, mau disuapin juga? Aku hanya menggeleng-geleng kepala dan pergi menuju teman-temanku yang sedang bekerja untuk memberitahu hal ini. Namun lagi-lagi mereka tak percaya denganku, karena Bu Dewi dan Mbok Iem terlihat biasa saja, tak ada yang aneh. Semakin hari kondisi Pak Pramono semakin parah. Yang awalnya hanya sakit kepala, ia menjadi lumpuh dan tak bisa bicara. Puncaknya ketika Pak Pramono menghembuskan nafas terakhirnya di kamarnya. Namun Bu Dewi dan dua anaknya sama sekali tak merasa kehilangan. Malah Bu Dewi menyuruh Edi, Guntur, dan Indra untuk menguburkannya di kamar yang besar dekat tangga itu. Bu Dewi, Edi, Guntur, dan Indra, kuburkan suamiku di kamar besar itu. Anehnya, Edi, Guntur, dan Indra menuruti permintaan Bu Dewi. Dan aku baru menyadari ada yang tak beres dengan temanku. Wah, gobloknya gua. Teman-teman gua diguna-guna juga, batinku. Aku segera memberitahu kepada warga sekitar. Namun apa daya Edi, Guntur, dan Indra malah berkata, Edi, loh, saya kan hanya disuruh dan saya kerja juga dibayar sama Bu Dewi. Mereka tak ada yang menyadari keanehan ini. Maka aku segera pergi menuju ke tempat guruku yang bernama Mbah Darmo. Tok tok tok. Tak lama keluarlah seorang kakek berjanggut putih dengan tongkat kayu di tangannya. Mbah Darmo, ada apa Dit? Aku lantas menjelaskan apa yang terjadi di rumah Pak Pramono. Namun aku malah dimarahi oleh guruku. Mbah Darmo, goblok. Kenapa baru bilang? Sudah terlambat. Mereka sudah diguna-guna oleh biadab itu. Aku awalnya tak melihat keanehan, Mbah. Mereka terlihat biasa-biasa saja. Untuk apa Mbok yang mengguna-guna mereka? Mbah Darmo,
untuk menjadi pelindung dari musuhnya Mbok Yem itu. Aku, maksudnya Mbah Darmo, orang seperti dia tak mungkin tak punya musuh. Ia mempergunakan keluarga Pak Pramono dan temanmu sebagai pelindung dari santet-santet musuh-musuhnya. Aku terdiam sejenak. Lalu kenapa hanya aku yang tak bisa ia guna-guna? Mbah Darmo tertawa. Mbah Darmo, Din, kamu bukan orang biasa seperti mereka. Kamu punya penjagaan gaib secara turun-temurun. Itulah mengapa ia tak bisa mengguna-guna kamu. Aku, lalu solusinya apa Mbah? Mbah Darmo, sudah sangat sulit, karena Mboknya mempunyai ilmu yang sangat kuat. Hanya satu jalan keluarnya. Kamu harus bawa Bu Dewi ke sini. Biar aku yang menyadarkan Bu Dewi, karena ia yang sekarang mempunyai rumah tersebut. Jika ia belum sadar, teman-temanmu bernasib sama dengan Pak Pramono. Aku, kenapa Mbah tak ikut bersamaku? Mbah Darmo tertawa. Mbah Darmo, sama saja mengasih umpan ke binatang buas yang sedang lapar. Aku pun terdiam dan pamit untuk kembali ke rumah Bu Dewi. Sesampainya di rumah, Bu Dewi segera kubujuk untuk ikut aku ke rumah guruku. Aku, Bu Dewi, ikut saya keluar sebentar yuk. Bu Dewi, ayo Pak Udin, tapi anterin saya ke pasar dulu ya. Aku, siap Bu. Aku dan Bu Dewi segera menuju pasar. Sesampainya di pasar, kulihat Bu Dewi membeli 9 ekor ayam mentah. Aku hanya berpikir, ia akan memasak untuk makan malam nanti. Setelah dari pasar, aku melanjutkan perjalanan menuju rumah guruku. Sesampainya di depan rumah guruku, aku segera mengajak Bu Dewi untuk masuk ke dalam rumah guruku. Aku, ayo Bu, sudah sampai. Namun saat kuarahkan pandanganku ke arah Bu Dewi yang duduk di sampingku, ia malah menghilang. Loh, kok hilang? Batinku. Aku yang bingung setengah mati segera memberitahu kepada guruku tentang apa yang barusan terjadi. Mbah Darmo, biadab itu ternyata tidak bodoh. Aku, lalu Bu Dewi kemana Mbah? Mbah Darmo, dia di rumah. Aku hanya diam 1000 bahasa, lalu pergi menuju ke rumah Bu Dewi. Sesampainya di rumah Bu Dewi, aku segera mencari Bu Dewi. Ternyata Bu Dewi, Mbok Yem, dan temanku lainnya sedang berada di ruang makan. Lagi-lagi aku dibuat diam oleh tingkah laku mereka. Ya, mereka sedang asik makan ayam mentah yang dibeli oleh Bu Dewi. Mbok Yem yang melihatku segera menawari makan. Mbok Yem, ayamnya masih ada 1 nih, mau? Gila, batinku. Aku segera meninggalkan mereka dan pergi menuju kamarku. Aku harus mencari solusi. Ya, kuncinya hanya satu, yaitu Bu Dewi. Jika Bu Dewi berani memecat Mbok Yem, pastilah ini akan berakhir. Namun itu sulit. Ia sudah terpengaruh oleh pelet Mbok Yem. Keesokan harinya, saat hendak mengantar satu anaknya Bu Dewi yang bernama Risa, ia mengeluh sakit kepala seperti Pak Pramono dulu. Risa, Pak, kita balik ke rumah saja. Aku, loh, kenapa Non? Risa, kepala saya tiba-tiba sakit Pak. Gak beres nih. Apa gua bawa aja ya ke tempat guru gue, biar disembuhin, pikirku. Aku pun menuju rumah guruku. Sesampainya di rumah guruku, aku langsung mengajak Risa masuk ke rumah guruku. Aku, ayo Non, sudah sampai? Namun tak ada jawaban, dan memaksaku melihat kaca spion tengah mobil. Lagi-lagi ku hanya diam. Ya, Risa menghilang. Aku segera memutar balik menuju rumah Bu Dewi. Aku harus membuat perhitungan pada Mbok Yem. Sesampainya di rumah, aku langsung mencari Mbok Yem yang ternyata sedang berada di dapur. Aku, biadab, kenapa kau melakukan kepada orang-orang yang tak bersalah? Mbok Yem segera menghampiriku dan membelai pipiku yang lembut dengan tangannya yang kasar. Tatapan matanya yang tajam berhasil membuatku berkeringat dingin. Mbok Yem, nyawaku lebih berharga daripada keluarga ini dan teman-temanmu. Aku, biadab, lebih baik kau hentikan sebelum aku bertindak lebih jauh. Mbok Yem tertawa terbahak-bahak
seolah meledek. "Mbok Yem, bocah kecil, ilmumu tak seberapa denganku. Bahkan gurumu saja tak mampu menandingiku." Hahaha. Aku terdiam, seolah aku sudah kalah dengannya. Manusia macam apa ini? Batinku. Aku segera pergi meninggalkannya dan menuju kamar Bu Dewi. Bagaimana bisa aku melihat satu persatu temanku terbunuh nanti? Rasa bersalah terus menghantui, sehingga aku harus lebih berusaha membujuk Bu Dewi. "Tok tok tok, masuk." Aku segera membuka pintu secara perlahan. Tak lama terlihat Bu Dewi dan wanita separuh baya sedang menyisir rambut Bu Dewi. Ya, itu Mbok Yem. Aku hanya menggeleng-geleng kepala, seolah tak percaya. Mengapa ia bisa ada di sini? "Bu Dewi, ada apa Pak Udin?" Aku. "Tidak jadi Bu." Aku pun segera pergi meninggalkan Bu Dewi dan Mbok Yem. Aku hampir dibuat gila oleh keadaan ini. Namun aku harus berjuang menyelamatkan keluarga ini dan teman-temanku. Tapi bagaimana caranya? Batinku. Semakin hari kondisi Risa, anaknya Bu Dewi, semakin parah. Persis sekali seperti Pak Pramono dulu. Dan akhirnya Risa menghembuskan nafas terakhirnya. Lagi-lagi aku dibuat bingung oleh orang-orang yang ada di rumah Bu Dewi, karena mereka sama sekali bersikap biasa saja, seolah tak peduli kematian Risa, termasuk Bu Dewi. Bu Dewi lagi-lagi menyuruh teman-temanku menguburkannya di makam ayahnya yang berada di kamar besar dekat tangga. Aku baru ingat mengapa ia harus menguburkannya di dalam rumah. Aku pun segera menuju ke rumah guruku dan menanyakan perihal ini pada guruku. Sesampainya di rumah guruku, tok tok tok, tak lama keluarlah guruku yang bernama Badarmo. "Badarmo, ada apa Din?" Aku langsung menanyakan perihal mengapa keluarga Bu Dewi yang meninggal harus dikuburkan di rumahnya. "Badarmo, sudah pernah aku bilang, ia tak bodoh Din." Aku. "Maksudnya gimana Mbah?" "Badarmo, ia bermaksud menahan santet musuhnya dan sekaligus menyerang balik musuhnya." Aku. "Jahat sekali dia Mbah." Badarmo tertawa. "Badarmo, orang seperti dia pasti mempunyai dendam Din. Ia tak mungkin melakukan ini semua tanpa maksud tertentu." Aku. "Dia dendam kepada siapa Mbah?" Badarmo. "Entahlah." Aku. "Berarti sudah tidak ada harapan untuk menyelamatkan keluarga dan teman-temanku Mbah." Badarmo diam sejenak, seolah sedang berpikir. "Badarmo, kau ikuti saja selalu permintaan Bu Dewi. Kau sadarkan ia dengan kebaikanmu." Aku. "Baik Mbah." Setelah itu aku pergi menuju kembali ke rumah Bu Dewi. Sejak itu permintaan aneh-aneh Bu Dewi selalu kuturuti. Padahal aku tahu itu semua disuruh oleh Mbok Yem. Tibalah hari gajian kami. Aku, Edi, Guntur, Indra dan Krishna hendak pulang saat sudah mendapat gajinya. Pikirku jika kita pulang, ini semua akan berakhir. Kami pun berpamitan pulang pada Bu Dewi. Keesokan harinya, aku mendapat kabar angin yang sampai ke telingaku. Kabar yang mengejutkanku. Ya, Edi, Guntur, Indra dan Krishna tiba-tiba sakit tak jelas. Ia tak bisa bicara dan lumpuh seketika hingga membuatku geram. Ini pasti ulah si biadab itu. Aku segera menuju rumah Bu Dewi untuk membunuh si biadab itu. Sesampainya di rumah Bu Dewi, aku segera mencari Mbok Yem dengan bermodalkan parang di tangan. Ternyata ia sedang duduk di ruang tamu. Segera saja kulayangkan parangku ke tubuh Mbok Yem. Kucapi habis-habis tubuh Mbok Yem. Namun aku dibuat terkejut olehnya. Ya, tubuhnya menyatu kembali dan ia tersenyum kepadaku. "Mbok Yem, jika aku mati semudah ini, tentulah semua yang kulakukan sia-sia." Pernyataan itu berhasil membuatku diam setengah mati. Tiba-tiba datanglah Bu Dewi. Bu Dewi yang melihatku membawa parang langsung menanyakan hal tersebut. "Bu Dewi, ada Pak Udin? Loh, kok bawa-bawa parang?" Aku diam dan berpikir sejenak.
Kalau gua bunuh Bu Dewi, pasti semua masalah ini selesai, pikirku. Aku yang sudah hilang akal segera mengarahkan parangku ke kepala Bu Dewi. Sontak membuat kepala Bu Dewi harus terjatuh ke lantai bersama darah yang bercucuran. Mbok Iem malah tertawa. Mbok Iem, hahaha, bodoh. Ya, kepala Bu Dewi menyatu kembali. Laki-laki aku dibuat diam dan hanya menggeleng-geleng kepala. Aku sudah kalahkah? Batinku. Mbok Iem, sudahlah, kau tak tahu tentang semua yang kulakukan ini. Lebih baik pulanglah. Aku hanya diam dan segera pulang, meratapi kekalahanku. Temanku satu persatu mati. Aku harus mencari jalan keluar dari semua masalah ini sebelum ada korban berjatuhan lagi. Maka aku putuskan untuk kembali ke rumah Bu Dewi, untuk menyadarkan Bu Dewi dengan cara mengikuti semua permintaannya. Sampailah ketika Bu Dewi menyuruhku untuk mencari orang yang mau membuatkan kamar mandi dan taman di belakang rumah. Bu Dewi, Pak Udin, tolong carikan saya 2 orang yang mau membuatkan kamar mandi dan taman ya. Aku diam sejenak dan berpikir, mau dijadikan tumbal kah? Aku hanya takut jika aku mencarikan orang atas perintah Bu Dewi, malah dijadikan tumbal oleh Mbok Iem. Sebaiknya aku tanyakan terlebih dahulu kepada guruku, baiknya gimana. Aku segera menuju rumah guruku. Tok tok tok. Tak lama keluarlah guruku. Mbah Darmo, ada apa Din? Gimana perkembangan Bu Dewi? Aku mengerutkan dahi. Aku, masih seperti biasa Mbah, tak ada perkembangan. Malah ia menyuruhku untuk mencarikan orang untuk membuatkan kamar mandi dan taman. Aku malah takut Mbok Iem malah akan menjadikan orang itu tumbal. Mbah Darmo diam sejenak, seolah berpikir. Mbah Darmo, kamu bisa menyuruh anak dari temanmu yang sudah meninggal itu, tapi tak menutup kemungkinan ia juga bisa seperti ayahnya, Din. Maka kau harus memberikan peringatan padanya agar tidak melakukan hal bodoh. Tapi tenang saja, Din, mereka tak akan kenapa-kenapa. Biar Mbah jaga mereka dari sini, biar tak kecolongan seperti dulu karena kegoblokanmu, Din. Aku, baik Mbah. Lalu setelah ku carikan orangnya gimana? Mbah Darmo, coba kau bawa Bu Dewi ke sini lagi, Din. Aku, baik Mbah. Setelah itu aku pamit untuk mencari anaknya Edi dan Guntur yang bernama Aji dan Iman, karena hanya mereka yang berada di desa. Sedangkan anaknya Indra dan Krishna sedang berada di luar kota saat itu. Ketemulah mereka di salah satu warung kopi dekat desa, dan mereka pun mau bekerja di rumah Bu Dewi. Sehari setelah Aji dan Iman bekerja, aku segera mengajak Bu Dewi untuk ke rumah guruku. Bu Dewi pun bersedia untuk ikut bersamaku. Namun aku gagal, ia menghilang lagi. Maka ku putuskan untuk kembali ke rumah Bu Dewi. Sesampainya di rumah Bu Dewi, aku segera mencari Bu Dewi, yang ternyata ia berada di kamar anaknya. Dan lagi-lagi aku dibuat diam, karena anaknya Bu Dewi terlihat terpasung dengan badan yang tak memakai busana. Aku, Bu Dewi, tolong lepaskan anak ibu. Dengan santainya Bu Dewi menjawab, cuma 2 hari kok Pak Udin, nanti juga dilepasin. Aku hanya menggeleng-geleng kepala, dan aku masih berusaha untuk menyadarkan Bu Dewi. Jam 22 malam, setelah suara dentuman keras terdengar, membuatku panik, karena aku yakin suara itu pasti pertanda buruk. Maka segera aku bawa Bu Dewi untuk ikut ke rumah guruku. Namun lagi-lagi aku gagal. Ia menghilang lagi dan membuatku pasrah. Aku pun akhirnya mampir ke rumah Mbah Darmo untuk memberitahu apa yang barusan terjadi, karena aku takut suara keras dentuman di atap langit itu pertanda buruk bagi Aji dan Iman. Tok tok tok. Tak lama keluarlah Mbah Darmo. Mbah Darmo, ada apa, Din? Aku lantas menjelaskan apa yang barusan terjadi. Mbah Darmo, sudahlah, bawa pulang anaknya temanmu itu. Ia sudah bertindak bodoh, karena jika ia berlama-lama di sana, ia akan mati. Aku hanya diam. Mbah Darmo, saat santet musuhnya Mbok Iem barusan, akulah yang menahannya
agar tak mengenai anaknya temanmu, Bu Dewi sudah sulit disembuhkan. Terlebih lagi, ia sekarang memberikan anaknya untuk berhubungan intim pada jin. Itu semua ia lakukan demi kesaktiannya. Aku hanya pasrah dan pamit untuk kembali ke rumah Bu Dewi untuk menjemput Aji dan Iman. Aji dan Iman yang mendengar cerita sebenarnya nangis terseduh-seduh. Aku, sudahlah Ji, Man, kita serahkan kepada Tuhan dan biarkan ayahmu tenang di alam sana. Kami pun segera meninggalkan tempat ini.